yang dipahami oleh perangkat elektronika digital. Nah, berikutnya kita akan mempelajari sistem bilangan yang lainnya, ya. Nah, ini yang sistem bilangan yang akan kita pelajari, yaitu ini. Jadi, ketika kalian menggunakan HP, laptop, nah, bahasa yang kalian gunakan itu banyak diterjemahkan ke sandi ASCII. Jadi, umumnya ketika kita menggunakan kalkulator, menggunakan HP, laptop, dan lain sebagainya, itu umumnya dikonversinya ke dalam sandi ASCII. Ya, nah ini, jadi artinya makanya dia dikatakan sebagai sandi yang sering digunakan. Ya, nah ini menyajikan 7 bit, jadi satu huruf ataupun satu angka dalam yang dari bahasa kita itu dia konversi ke dalam 7 bit bahasanya dia. Ya, 7 bit itu terdiri dari ini, 3 bit signifikan tinggi dan 4 bit signifikan rendah. Artinya satu huruf ya atau angka itu dia terjemahkan ke dalam 7 bit. Jadi dari B0 sampai nanti B1 ya, sampai nanti B7. Ya, artinya menjadi 7 bit. Tetapi disimpannya nanti dalam bentuk 8 bit. Jadi memang dikonversinya dalam 7 bit, tetapi nanti tersimpannya dalam bentuk 8 bit. Ya, kenapa kok ditambahin ada tambahan? Nanti kita akan belajar kenapa harus ada tambahan di kode, enkode, dekode. Ya, nah jadi ini kalau kita melihat tabelnya kira-kira seperti ini. Nah, ya, misalkan, jadi ini mau dari tanda plus, minus, sama dengan, ya, tanda seru, tanda tanya, ya, angka, huruf, semuanya ada di sandi ASCII itu, ya. Nah, misalkan kita mengetik O, oke, nah, ya, lihat O-nya itu maunya apa? O gede, O kecil. Kalau O gede berarti ini, O kecil berarti di sini, ya. Jadi kalau O gede berarti, lihat ya, ini signifikan tinggi. Itu signifikan rendahnya, ya, berarti mulai dari itu terbalik Ibu ya, signifikan rendah itu yang di bawah itu B4, signifikan tinggi maksud Ibu itu B4 di bawah ya, B4, B6-nya di atas, ya. Jadi kalau misalkan, ya terbalik, kalau kita misalkan menulis O, berarti 1111, nah lihat signifikan tingginya, berarti 001. Iya, berarti 001. Nah, ini cuma O doang. Pernah nggak kita cuma mengetik O, WA-nya? Nggak pernah kan? Jarang. Banyak terus kan? Nah, kebayang kan sebenarnya dia itu mengkonversinya seperti apa? Tetapi di layar langsung muncul. Makanya waktu tanggapnya itu 0 sekon. Karakteristik op-amp yang baik, waktu tanggap 0 sekon. Jadi begitu kita ngetik langsung outputnya muncul, nggak kalian nunggu dulu, gitu kan ya? Nah, jadi itu. Jadi ini, nah nanti ini dikonversinya, tetapi nanti tersimpannya dalam bentuk 8 bit. Artinya di sini tambahkan 0 saja, ya. Nah kira-kira seperti itu. Nah, ini konversinya 2 kali, ya kan? Kita ngetik O, dia konversi dulu. Tapi kalau itu yang dimunculin, ya, ini yang dimunculin, wah kita nggak paham, apaan ini, gitu kan ya? Maka dia terjemahkan lagi ke dalam bahasa kita, tampillah di layar itu O, gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini coba, kebayang nggak ini ngetik apa sih, gitu ya? Nah, jadi itu, ini sandi yang paling sering kita gunakan. Bu, kok nggak ada gambar orang-orang senyum Bu? Yaitu istilahnya ini kan buku. Iya, buku kan sudah dikarang zaman kapan ya? Belum ada gambar orang marah, orang senyum, gitu kan ya? Pasti ada sandinya juga, ya, gitu. Nah, jadi ini masih tabel lama. Kalau tabel senyum-senyum, gambar apa gitu, kopi apa itu belum, ya, belum muncul. Nah, ini sandi ASCII. Ini Bu, apakah ini gimana Bu kalau masuk ke ujian? Ya nggak mungkin masuk ujian, ya. Karena gimana menghafal tabelnya coba, ya kan? Ya. Jadi paling tidak kalian paham begitu cara mengkonversi dalam sandi ASCII, ya.
Kok ibu kegerahan ya? Apa lampunya dimatiin aja? Panas kata ibu. Iya, gerah ya. Nah, ya, yang mana yang perlu? Nah, kemudian ada lagi sandi yang dikhususkan untuk mengolah data yang besar. Data besar yang digunakannya itu waktunya bersamaan. Misalkan apa kira-kira? Data besar yang mengolahnya itu atau penggunaan data tersebut bersamaan waktunya. Kira-kira apa? Pemilu. Ya kan? Data bank. Bang, BNI dekat kita ini aja sehari berapa nasabah yang masuk? Ya kan? Nah, belum lagi BNI yang di sekitaran Ciputat, belum lagi wilayah Jakarta, belum lagi seluruh Indonesia. Artinya data yang digunakan itu besar dan waktunya bersamaan. Terus apa lagi? Pemilu. Ya kan? Pemilu itu harus cepat menghitungnya. Oh, sekian suara untuk yang ini, sekian suara untuk ini. Kalau ngitung satu-satu, ya lama, gitu kan? Jadi itu kira-kira. Nah itu yang digunakan yang sandi yang mana? Ini. Nah, ini sandi E, B, C, D, I, C. Iya ini ya. Nah ini, jadi sandi ini ya. Nah ini digunakan biasanya sandi ini ya digunakan untuk mengolah data besar yang digunakan dalam waktu bersamaan. Bagaimana? Ya ini contohnya ini, misalkan karakter A, ya dia A itu sama dengan ini, B itu sama dengan ini, gitu ya, dan seterusnya kira-kira. Nah ini, jadi ada beberapa sandi kata ibu ya. Nah ini cukup dipahami bahwa oh bahasa perangkat digital itu ternyata seperti ini, gitu ya. Nah kata ibu sistem bilangan selesai. Adakah yang mau ditanyakan? Oh ya terbalik, semuanya terbalik. Jadi yang paling atas itu B6, paling bawah B5. Makanya kan itu ibu tulis, ya B4. Nih ibu tulis, oh itu kan mulainya dari 001, bukan 100 ya kan? Karena itu terbalik, ya. Jadi kita melihat terbaliknya kenapa? Lihat, kan kalau kita buat tabel kan 000, 100, ya kan? 010, ya kan? Coba ini yang nomor 2. Kalau dia ini B4, di sininya B6, kalau di sini kan B6 kan? Iya, jadi nggak ngikuti aturan. Berarti di sini harus B4, ya. Ini B6. Jadi ini yang dikatakan signifikan tinggi, ini signifikan rendah. Dia bilang tadi kan 4 bit signifikan rendah dan 3 bit signifikan tinggi. Nah ini signifikan tinggi, MSB lah kalau bahasa kita kemarin kan, ini signifikan rendah, ya LSB. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan lagi berkaitan dengan sistem bilangan? Kalau tidak, ibu lanjut ke aritmatika biner. Tidak ada? Oke, kita lanjut ke aritmatika biner. Ini sudah ibu bagikan ya PPT-nya ya? Ya nanti yang ini dibagikan di pertemuan di berikutnya ya. Oke, aritmatika biner, namanya juga aritmatik ya. Tentu akan sama, mau aritmatik biner, mau desimal ya itu sama, pasti di dalamnya isinya ada pengurangan, ya penjumlahan, perkalian, pembagian. Yang mana di pengurangan ada pinjam, ya kan? Di penambahan ada simpan bahasanya kan. Ini pun begitu ya. Jadi sama. Nah, ini. Jadi itu kata dia sama, operasi aritmatika biner itu sama halnya dengan operasi aritmatika desimal gitu ya. Nah di sini ada ya kelebihan itu kita sebut sebagai simpan kata dia. Sementara untuk kekurangan itu dia disebut nanti pinjam. Kalau di sini carry ya, carry out. Nah di sini kita akan melihat bagaimana penjumlahan desimal. Penjumlahan biner. Jadi penjumlahan biner
Sama seperti penjumlahan desimal. Nih kan kalau misalkan kita disuruh waktu SD sama gurunya, tambahkan 823 dengan 338. Wah, kita nambahin. Ini simpan, tapi dia taruh simpannya di bawah ya. Simpan satunya, tambahin lagi. Nah, aritmatika biner pun seperti itu. Ya, cuma kita nggak mengenal angka 2. Ya kan? Nah, di situ yang nanti bingungnya, ya. Biner cuma mengenal angka 0 sama 1. Iya. Kita sama seperti itu. Karena itu basis 10, berarti kita basis 2. Kita buat 2 pangkat 0, 2 pangkat 1. Ya, jangan jauh-jauh deh. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Ya, sampai Ibu tulis sampai 2 pangkat 4 aja. Boleh, sampai seterusnya boleh ya. Ini berapa? 1. Ini 2, 4, 8, 19. Oke, sekarang. Dah. Set. Ini untuk kita simpan. Karena kalau simpannya di bawah suka bingung. Oh, itu apa ya, Bu? Nah, kalau simpannya di atas kan karena kita memang sudah biasa simpan itu di atas. Jadi kita taruh simpannya di atas. Dan ini yang untuk kita jumlah-jumlahkan. Ya. Ini kalau dia apa? Jumlah. Ya, jumlah. Jumlah. Ya. Nah. Oke. Nah, sekarang bagaimana sih penjumlahan biner? Tanggal lahirmu berapa? 4. Tanggal 4. Oke. 4 itu gimana? 0, 0, 1. Kan sudah Ibu bikin tuh. Ya kan? Tinggal enak ngelihatnya kan. 0, 0, 1. Tanggal lahirmu? 27 kejauhan. 3. 4 lagi. 3. Oke lah, boleh. 3. 1, 1, 0. 2. Kejauhan. 24. Maksud Ibu biar yang angkanya kecil-kecil aja. 6. 6, oke. Ibu ini milih-milih katanya. Bukan milih, untuk contoh doang. 7. Oke, ada yang tanggal lahirnya 7. Oke, cukup. Ya. Jadi ini sesuai kebutuhan aja maksud Ibu. Bu, kenapa nggak ditambah 00? Nggak usah. Sesuai kebutuhan saja. Ya. Nah, Bu, boleh nggak ini kalau kita satu-satu aja? Boleh. Ini pun ditulis begini pun boleh. Ya, ditulis begini pun, biar ini Bu, biar kelihatan deretannya. Boleh. Kan 0 nggak ngaruh. Ya kan? Sekarang kita jumlahin. Ya. 1 tambah 1. Nah, 0. Karena 2. Dia nggak mengenal angka 2. 0. Simpan 1. Ya. Ini 4. 0. Simpan 2. Ya. Terus ini 5. 1 simpan 2. 2 0 simpan 1. 1 masuk ke sini. Nah, sekarang kita cek apakah betul ini. Ini tadi berapa? 4 ya? 4 tambah 3 6 7. Berapa ini? 4 3 6 7. 14 20. 20. Ini berapa coba? 20 kan? 16 sama 4, 20. Jadi betul. Nah, ya. Oke. Ya, jadi gini. Kan di itu dia nggak mengenal angka 2. Ya kan? Jadi 1, 0. Ini 2. Kita bilang 0, simpan 1. Jadi kalau kelipatannya 2, 0, simpan 1. 3, 1, simpan 1. 4, 0, simpan 2. 5, 1, simpan 2. 5, 1, simpan 2. 6, 0, simpan 3. 7, 1, simpan 3. 3 dong, 8 baru. 0, simpan 4. Iya. Jadi gitu. Jadi ini tadi 0 kan? 0. Simpan 1. Ini 4 kan? 0. Simpan 2. Ini 5. 1 simpan 2.
Gak ada, tetap 2, 0 kan? 0 simpan 1, 1. Gitu. Ada yang mau nyoba satu orang? Ya. Harus banyak angkanya. Angkanya harus banyak. Ayo. Boleh berapa deret, Mbak, angkanya? Lima, tuh 5 kata temennya. 7. 9. Biar berderet, kalau itu belum terlihat banyak deretannya, tambah 1 lagi. Biar kelihatan. 24 kebanyakan. Ya. Oke, sekarang. Nah, dicek pakai ini. Pakai. Tujuh, coba itu betul nggak 27? Nih, buktiin. Ini 16 tambah 8. Nah, ya, oke. Jadi udah paham ya? Gitu.
Dah? Nah, kalau sudah kita masuk ke pengurangan. Ya. Oh iya, ini dikasih judul penjumlahan biner. Nah, sekarang kita masuk ke pengurangan biner. Pengurangan biner. Pinjam hasil. Nah, oh iya, biar ibu gak ini sudah belum? Soalnya biar ibu gak bikin tabel lagi. Sudah? Oke. Ya, di sini kita ganti jadi pinjam. Di sini hasil. Ya. Di sini ini pengurangan biner ya. Karena ibu biar gak bikin tabel lagi maksudnya. Pengurangan biner. Nah, kalau tadi simpan, di sini bilangnya pinjam. Di sini hasil. Hasil ya. Nah, kita misalkan, coba ibu, ya, misalkan dikurangin, apa teh namanya, 5 boleh, ya. Nah ini seperti ini, jadi 0 dikurangi 1 nggak bisa. Kita harus pinjam. Pinjamnya dari mana? Dari sini. Di tempat ini. Kalau misalkan di sini ada 1, berarti pinjamnya dari sini. Karena nggak ada, berarti pinjamnya di sini. Ya. Nah, ini kan yang kita pinjam di posisi 4 ya. Jadi kalau di tempat yang kita mau ngurangin itu tulis 2. 2. Selalu. Jadi kalau kita minjemnya, misalkan di sini yang minjem, tulis 2. Nah, berikutnya adalah 1. Satunya itu sampai berakhirnya di tempat kita minjem. Ini kita minjem tadi di sini. Oh, berarti satunya ditulis di sini. Nah, sekarang kita lihat. Kita tadi minjem 4. Sekarang ini, 1 dikali 2. 2 dikali 1. 2. 4 kan? Nah, sesuai dengan pinjaman kita. Disesuai dengan pinjaman kita. Nah, sekarang 2 dikurangin 1. 1 dikurangin 0. 1. Ini tadi kita udah minjem. Habis dia 0. Pinjam lagi di depannya. 2. 2 4 kan 8 ya? Pas 8. Kita minjemnya. 2 dikurangin tadi 0 ini ya. Ini udah 0 ya. Ibu tulis 0 di sini karena tadi sudah minjem. 2 dikurangin 1. 1. Ya kan? Sekarang 0 nggak jadi masalah juga, nggak kita tuliskan, sudah selesai. Sekarang ini tadi 0-nya nggak ini ya. Maksud ibu tadi kan ibu cuma ngomong ini karena minjem sudah tulis 0. Nah sekarang kita cek. Ini berapa? 12. Dikurangin 5 tadi ya. Sama dengan 7. Ini berapa? 7. Pas. Ya. Ada yang mau nyoba? Banyak banget yang maunya. Banyak banget yang mau. Nanti satu. Boleh tuh di sebelah sana. Ayo. Ada yang mau nyoba tadi? Nah, nanti 2 kali, 2 sesi. Situ, ayo. Di situ dibikin tabel. Ya, tapi nanti temennya mau ngikutin dulu. Ya udah, itunya nggak apa-apa, angkanya dihapus nggak apa-apa. Itunya jangan ya. Sementara ini kita operasinya yang tidak hasilnya minus. Karena kalau hasilnya minus belum dulu, ya. Hasilnya ini yang masih plus.
Nah, 24 kurangin 8 kata dia. Kata temennya, 24 kurang 8. Boleh tuh. Kurang 8. Ya kan sih? Gak ada isinya. Sudah habis, gak ada lagi Bu Spidol. Cuma 2 itu aja. Tadi minjemnya di mana? Ayo, berakhir minjemnya di berakhir minjem, nulis satunya itu berakhir di tempat minjem, di sebelum minjem. Satu lagi. Ya, no. Itu nggak ada tantangannya. Nggak ada tantangannya ini. Ini nggak ada tantangannya. Yang ini ada tantangannya. Ini 2 berarti ya? Kalau 0 kurang 0 butuh nggak minjem? Iya. Itu juga sebenarnya kata ibu nggak ada tantangannya. Nggak ada istilah minjem kan? Langsung dikurangin aja itu bisa. Iya. Ayo, ganti minjem. Kalau ganti berarti di sini 1. Tulis 1. Nah, biar minjem. Nah. Oh iya bener. Ada 25 ada. Nah. Sini. Ya ada 25 ini. Oh iya berapa? Terserah berapa aja angkanya. Berapa, Mak? 22 dikurangi. Itu enggak. Ya. Habis. Iya, no. Satu kurang satu. Ya, ada satu. Ya, boleh angka berapa aja. Nah, sudah kan? Ya. Oke, jadi ini 0 ini nggak mesti ditulis juga, ya? Kalau tadi kata ibu, kenapa ibu bilang nggak ada tantangan kalau 0? Ayo. Ya udah. Iya, kalau begini maksud ibu apa? 1 misalkan kayak temennya tadi 100 ini mah nggak ada tantangan, udah aja langsung 001, nggak usah minjem, ya kan? Karena dia nggak perlu minjam gitu. Kalau nggak perlu minjam sudah. Nah kita cek sekarang ini berapa? 12 dikurangin 4. Berapa? 8. Ini 8 nggak? Nah, kalau nggak minjem ya nggak usah minjem kalau bisa gitu. Ini kan bisa, jadi nggak perlu minjem. Nah kalau kayak gini, tadi kan maunya ini 0. Ya kalau 0 nggak ada tantangan, iya langsung aja gitu. Nah makanya di sini ditaruh 1 biar minjam, ya kan? Minjam nih, minjam ke sini, berarti kan 2, 1. Ini minjem 8. 2 ditambah 2 ditambah 4, 8 pas. Ya, udah langsung dikurang-kurangin. Nah tadi karena di sini minjam, ini sudah habis dia 0, makanya mesti minjem lagi ke sini. Gitu. Nah ini ditulisnya 0 karena sudah dihabis tadi. Jadi ya makanya 2 dikurangin 1 aja tinggal. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Ya. Kalau nggak minjem, jangan minjem. Ngapain? Ya. Kalau bisa dikurangin.
Nanti kalau mau nyoba lagi yang lain. Kan ada perkalian, pembagian. Ya. Ini penjumlahan biner ya. Nanti kalau oktal sama heksa sudah Ibu kasih di PPT. Ya. Sudah ada di PPT, nanti tinggal Ibu nggak ditulis di papan, tinggal dijelaskan saja karena sudah ada di PPT ya. Nah, bagaimana ini penjumlahan biner? Nanti kita akan melihat penjumlahan yang kemarin, bilangan yang kita sudah pelajari, yaitu penjumlahan BCD. Ya. Karena oktal sama heksa sudah ada di PPT Ibu, ya nanti dijelasin. Sekarang kita masuk ke penjumlahan BCD. Oke. Sekarang penjumlahan komplement. Oke. Jadi apa gunanya bilangan komplement? Yaitu nanti ketika kita mengurangkan yang hasilnya negatif. Misalkan apa? Misalkan 1 dikurangin 3. Nah, itu kan negatif. Nah, ini kita menggunakan bilangan komplement. Tetapi yang nanti kita gunakan adalah komplement ini, biner. Nah, sekarang karena memang kita sudah mempelajari beberapa bilangan, maka kita akan lihat juga komplement yang lain. Yaitu pertama kita akan melihat komplement bilangan desimal. Nah, itu ada, jadi kalau bilangan biner ada komplement 1 dan komplement 2. Nah, untuk bilangan desimal ada komplement 10 sama 9. Ya. Nah, kita lihat yang bagaimana sih komplement 9 sama 10 itu. Misalkan. Ya, desimal. Kan kalau 9, 10 itu desimal kan? Nah, ya. Kalau biner itu komplement 2 sama 1. Ya. Lihat ya.
misalkan contoh soalnya, tuliskan komplement 10 untuk 13. Nah, komplement 10 untuk 13 itu berapa? Nah, kita lihat 13 itu ada berapa digit? 2 kan ya? Artinya karena dia bilangan basis 10, maka kita tulis 10 pangkat 2. Nah, karena ini 2 dikurangin 13. Nah, ini hasilnya inilah merupakan komplement 10. Ya. Ya. Terus kemudian kalau ya. Jadi ini komplement 10 untuk 0,13. Nah, 0, itu berarti dia kan lebih kecil daripada 1. Sehingga kita tuliskan di sini 10 pangkat 0 min itulah komplement 10-nya. Ya, berapa ini? Nanti dituliskan hasilnya ini. Hasilnya itulah komplement 10-nya. Sekarang kalau misalkan ya. Nah, ini berarti 10 pangkat 1 dikurangin 1, nah inilah hasilnya. Ya, nanti dituliskan sendiri hasilnya. Inilah untuk komplement 10. Nah, bagaimana komplement 9-nya? Spidol Ibu ini kok cepet banget habisnya ya. Apalagi yang hitam ini, kayaknya sudah gak ada lagi deh. Ya, sebentar. Ibu taruh sini dulu biar gak tertukar. Ini gak ada lagi sih. Wah, baru ini spidolnya ya. Warnanya masih jelas banget. 9 untuk 13. Ya. Nah, komplement 9 untuk 13. Bagaimana? Nah, jadi 10 pangkat 2, karena tadi ya, karena 13 itu 2 digit. Tapi di sini kita kurangin 1. 1 itu adalah 10 pangkat 0. Dikurangin 13. Nah, inilah komplement 9-nya. Ya, jadi kan dikurangin istilahnya dikurangin itu dulu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan ini? Ya, untuk yang ini ya, untuk yang ini. Bagaimana? Nah, karena ini ya, ini tadi 10 pangkat 0 kan ya? Betul, tetap 10 pangkat 0. Sekarang minus satunya yang mana? Yaitu lihat berapa digit di belakang komanya. 2. Berarti minus 10 pangkat minus 2. Dikurangin 0,13. Nah, itu. Ya. Nah, ini ya. Berarti komplement 9-nya 10 pangkat 1 dikurangin 10 pangkat minus 2 dikurang 1,13. Itulah komplement 9-nya. Jadi kira-kira seperti itu. Karena dia minus 1. Minus 1-nya itu ini yang menunjukkan 9 itu kan berarti 10 minus 1. Nah ya, itu. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Nanti ya nyatetnya kata Ibu sekalian ya. Ibu jelasin lagi komplement 7 dan 8. Agak jauhin dikit. Nah ya, komplement 7 sama komplement 8.
misalkan tadi nih, tetap harga soalnya seperti ini. Komplement 7 untuk 13. Nah, karena memang bilangan oktal itu paling tinggi ini angkanya 7 dan ini ada 2 digit, maka ditulis di sini 77. 77 itu kenapa? Karena 2 digit. Kalau 3 digit 777. Iya, ya. Iya, karena oktal betul. Dikurangin 13. Nah, inilah komplement 7-nya. Ya. Nah, hasil dari ini berapa coba? Dihitung dulu. 77 dikurangin berapa? 5 64. Oke. Nah, untuk komplement 8-nya 64 ini ditambahin 1. Iya, ya. Karena komplement 8 jadi hasil dari yang komplement 7 ditambahin 1. Itulah komplement 8-nya. Iya, ya. Sekarang berikutnya komplement 16. 15 dulu. Komplement 15. Ya, sama ya. 15 sama 16 itu sama dengan komplement. Ya, tinggal ditambah 1. Komplement 14. Komplement. Salah Ibu ya. Komplement 16. Ya, ini 15, ini 16. 16. Oke. Komplement 15, komplement 16. Komplement 15. Nah, karena ini kelas 3B, maka kita buat komplement 15 untuk 3B. Nah, ya, kan di heksa itu paling tinggi berapa? F. Iya. Jadi FF dikurangin 3B. Nah, F itu berapa? 15. 15 dikurangin 3. 12 itu apa? C. Oke, C. Langsung ditulis C. Jadi 15 kurangin 3, 12. 12 itu apa? C. Sekarang F 15 kan? Dikurangin B. B itu berapa? 15 kurangi 11 berarti berapa? Nah, berarti C 4. Gitu. Nah, artinya komplement 16-nya C 4 ditambahin 1. Berarti C 5. Gitu. Itu udah ketetapannya ya? Ya, udah ketetapan karena kan ini komplement tambahan dia ya. 13 7 8 15. Beda sama ini tadi. Ya, kasusnya. Ini apa maunya contohnya? 15 untuk 6B. Oke. Untuk 6B. Berarti kan tetap 2 digit kan? Berarti ya FF. Dikurangin 6B. F itu tadi berapa? 15. Dikurangin 6. 11 itu apa? 9. Hah? Nah, salah lagi deh. 9. 9 itu ada nggak angkanya di heksa? Ada, berarti tulis 9. Ini sama tadi ya? 4. Berarti 94 ditambah 1. Jadi 95. Gitu. Iya. Itu komplement. Nah, ya. Nah, ini nanti digunakan untuk kita. Nah, ini kan karena berkaitan dengan komplement, jadi itu. Tetapi sesungguhnya nanti penjelasannya ke sini. Komplement 2 dan 1. Itu dicatat dulu. Nanti sebelum masuk ke sini kita tadi lupa ya penjumlahan BCD ya. Setelah penjumlahan biner, penjumlahan BCD. Lupa Ibu. Nah, terus kan kemarin ada tugas. Giliran maju memperlihatkan catatannya ke Ibu biar nanti ditulis untuk dapat poin.
Kalau tidak lengkap, poinnya nanti nggak jadi, nggak dapet. Ya nanti giliran satu-satu nanti. Kan giliran gini. Yang tadi maju cuma satu ya? Oh ya, ya. Itu berapa NIM-nya? Hah? 26. Tazkia. Oke, satu lagi. 42. Ayu Rozadin. Oke, sekarang dibawa catatannya satu-satu giliran. Siapa duluan? Boleh. Nah, ya. Ya, dari sana juga boleh. Nah. Mana contohnya? Pecahan desimal mana? Contoh desimal, oktal ke desimal. Ini PR-nya di sini. Ya, PR-nya aja yang Ibu lihat. Oktal ke desimal. Oke. Desimal ke oktal. Oke. Heksa ke desimal. Oke. Desimal ke heksa. Oke, sudah dapat. Berarti berapa poin ininya? 11 Silvi. Oke. Ya. Ya. Siapa lagi? Yang lain dicatat aja dulu. Maksud Ibu nyatet yang ini materinya, sementara yang itu temennya ada yang maju. Konversi aja yang pecahan, yang Ibu PR. Oktal ke desimal, 11 desimal ke oktal. Heksa ke desimal. Desimal ke heksa. Tapi yang ini bener nggak sih Bu, yang terakhir saya nggak tahu. Ini kan hasilnya ini. Ini kebalikan dia, bukan? Harusnya kalau kebalikannya dia dapatnya ini. Oh, ini enggak kebalikan. Berarti ini beda lagi. Heksa, oh tetap angka ini. 16. Harusnya kalau mau kebalikannya aja. Jadi ngebuktiin ini betul nggak dapatnya ini. Kalau ini kan enggak. Kalau kebalikan kayak gimana? Ini 17.00310 sama dengan ini juga titik-titik oh, 16 gitu. Iya. Iya. Gitu. Kalau ini kan nggak kebalikan, cuma angka 1 doang. Iya, sama. Iya, nggak apa-apa. Yaudah. Kasih. Nomornya berapa? 42. 42. Ayo yang lain. Selanjutnya. Saya buatkan dulu yang heksa. Yang mana sih Bu? Oktal ke desimal dulu. Ini nggak pecahan. Mana? Saya buat dulu Bu. Ya. Oktal ke desimal, pecahan. Oke. Desimal ke oktal, pecahan. Heksa ke desimal. Desimal ke heksa. Ya. Berapa nomornya? 52 Bu. 52. Sabila syukur. Oke. Berikutnya. Siapa aja terserah yang mau maju duluan. Oktal ke desimal, oktal ke desimal. Oke. Desimal ke oktal. Ini heksa ke desimal. Maju semua. Desimal. Oke. Mana NIM-nya berapa? 48. 48. Duduk dulu. Sabar. Gilir satu-satu. Jangan maju semua. Satu-satu. Ayo satu-satu. Nanti dapat semua poin. Kalau yang penting PR-nya benar. Desimal oktal. Oke. Oktal ke desimal. Desimal ke heksa. Desimal ke heksa. Heksa ke desimal. Nomor berapa? 54. 54. Tiara Zahira. Salah. Tiara, betul. Oke. Di skip dulu. Ibu mau kejelasin dulu. Nah, skip dulu. Nanti dapat semua poinnya. Yang penting bikin PR-nya benar. Kalau nggak benar ya nggak dapat poin. Sudah ini? Udah. Sekarang tadi Ibu lupa ya penjumlahan ya. Penjumlahan BCD. Lupa Ibu malah lompat ke komplement. Ini kita skip dulu.
ke penjumlahan BCD dulu. Ya, harusnya BCD dulu tadi. Penjumlahan BCD dulu. Kan tadi kan penjumlahan biner. Penjumlahan BCD. Penjumlahan oktal sama heksa sudah ada sebenarnya di PPT Ibu, ya. Nih. Nih Ibu skip dulu komplemen 2-nya belum, ya. Ke penjumlahan BCD dulu. Penjumlahan BCD. Nah, kemarin kita sudah belajar bilangan BCD itu dikonversikan ke dalam 4 digit bilangan biner atau 4 bit bilangan biner. Misalkan, nah, misalkan 12 tambah 13, ya. Ini hasilnya adalah 25. Nah, ini kita konversi dulu. 2 itu berarti 0, 1, 0, 0, ya kan? 1 berarti 1, 0, 0, 0. Bu, kenapa 4? Kemarin kan sudah dibilang. Kalau BCD itu harus dikonversi ke dalam 4 digit bilangan biner. Kalau heksa 4 juga. Kalau oktal 3, ya kan? 3 digit bilangan biner. Kalau 3 berapa? 1, 1, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Nah, sekarang kita jumlahkan, ya. Ini 1, 0. Kayak tadi lagi. 1, simpan kan? 0. 0. 1, 0, 0. Nah, sekarang kita lihat. Ini berapa? 5 ya? Ini 2, berarti betul. Ya? Jadi betul penjumlahannya. Nah, sekarang bagaimana kalau hasil yang di belakang ini melebihi 9? Nah, ya, jadi ada ketentuan khusus untuk kalau yang di belakang ini lebih dari 9. Ya, karena BCD itu lebih paling akhir adalah angka 9. Nah, bagaimana kalau ini tidak 9? Misalkan 12 ditambah 19. Nah, ya, ini berarti 31, ya kan? Nah, sekarang ini 12 sudah punya kita. 0, 1, 0, 0. 1, 0, 0, 0. 9. Berarti di sini ya, 1 ya. 0, 0, 1 ya. Di sini 1, 0, 0, 0. Nah, kita sama kayak tadi. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Nah, lihat. Salah nggak? Salah kan? Nggak 31 kan? Nah, jadi untuk kasus yang ini, tambahan belakangnya lebih dari 9, maka ada ketentuan khusus, yaitu ini harus ditambahkan 6. Sudah rumus. Jadi, tambahkan 6. Nah, 6 itu berarti berapa? 6 itu berarti 0, 1, 1, 0. Ya kan? Sekarang baru kita jumlahkan. 1, 0, 1, 0 ya. 0, 1, 0, 1. 1, 0, 0. Betul nggak? 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ini tadi simpen di sini ya. 1, 1. Nah, sekarang kita lihat. 3, 1. Ini 1 ya? Ini 3. Nah, jadi ada untuk ketika bilangan ini, yang ini ya. Ini lebih dari 9, maka harus ada ditambahkan 6. Tambah 6. Nah, ini sudah rumus. Ya, sudah rumus. Karena kalau tidak ditambahkan 6 tadi salah dianya. Jadinya salah. Jadi ini sudah ketentuan, ya. Jadi kalau ini tidak lebih dari 6 kayak gini, udah tambahin aja langsung. Tapi begitu 9, ya tidak lebih dari 9 langsung aja ditambahkan dan betul hasilnya. Tetapi begitu ini lebih dari 9, maka tadi hasilnya salah. Nah, biar benar ditambahkan 6. Itu untuk penjumlahan BCD ya. Kalau yang angka belakang lebih dari 9 ya.
Oke, kita lanjut. Mana tadi? Yang maju? Boleh. Mana? Oktal ke desimal. Desimal ke oktal. Heksa ke desimal. Heksa ke desimal. Ini 16-nya ditaruh di bawah lagi, ya? Oh, ini jadinya kesannya bukan subscript. Berapa NIM-nya? 24. 24. Ini. Ya, oke. Mana? Pecahan oktal ke desimal. Oktal ke desimal. Desimal oktal. Heksa menjadi desimal. Desimal. Heksa. Ini 16. 16 ini bukan 10. Salah, Bu. Ya, udah. Mana ininya? NIM-nya berapa? NIM 04. 4. Devi. Devi. Oke. Mana? Oktal ke desimal. Oktal ke desimal. Oke. Ini heksa ke desimal. Oke. Desimal ke oktal. Desimal ke oktal. Desimal ke heksa. 12. Oke. Berapa NIM-nya? 14. 14. Fauzan. Oke. Oktal ke desimal. Oke. Oke, desimal ke oktal. Dia bersisi. Dulu desimal ke oktal kan berarti dia dibagi-bagi 8 kan? 3 bagi 8, 0. Oke. Sisanya ke sini kali 8. Oke. Heksa ke desimal. Oke. Desimal ke heksa. Banyak banget angkanya. Ya udah. Nomor namanya? 63. 63. Afizia. Ini, Bu. Pecahan. Ini dari Heksa ke desimal. heksa ke desimal. Heksa. Desimal ke heksa. Oke. Oktal ke desimal. Desimal ke oktal. Oke. Mana ininya? NIM-nya berapa? 8. Delapan. Rahma ya? Oktal desimal. Oktal. Oke. Desimal ke oktal. Oke. Heksa desimal. Oke. Desimal heksa. Oke. Berapa nih? 46. Adnia. Oke. Oktal ke desimal. Desimal oktal. Heksa ke desimal. Pecahan desimal. Heksa. Oke. Berapa NIM-nya? 06. 06. Berarti Lita. Iya. Lita. Set. Oke. Dari sini, Bu. Oktal desimal. Pecahan. Pecahan. Ini, Bu, dari sini. Oktal ke desimal. Berapa NIM-nya? 60, Bu. Sarah. Shirley. Oke. Ini dulu. Bentar. Konversi oktal desimal. Oktal desimal. Oke.
desimal total. Oke. Heksa menjadi desimal. Oke. Desimal heksa. Oke. Berapa nimnya? 12. 12. Umi. Mana? Total ke desimal. Desimal heksa ke desimal. Oke, desimal heksa. 16, 6-nya tuh bertangkai. Ini kayak 11 nih. Nah, berapa nimnya? 36. Oke. Rahmat kan? Oke. Ini Oh. Bilangan oktal ke desimal. ke desimal. Desimal pecahan oktal. Nah, heksa desimal. Heksa ke desimal. Ini heksa desimal heksa. Nyari angka yang kecil-kecil aja. Coba nih, berapa nimnya? 50. Ihwal. Oke. Nah, Oktal ke desimal. angkanya panjang-panjang banget. Dia dapat contoh soalnya panjang banget Bu. Heksa ke desimal. Heksa. Desimal ke heksa. Desimal heksa. Oke. 02 Bu. Ahmad Rifki. Ibu skip dulu. Ahmad Rifki. Oke. Skip dulu. Kita lanjutkan ke komplement 2. Oke. Jadi kegunaannya kita komplement 2 ini apa? Tadi kata Ibu, pengurangannya kalau menghasilkan minus. Kalau tadi kan kita tidak menghasilkan minus, ya kan? Nah, kalau menghasilkan minus bagaimana? Nah, kita harus mengubah dulu bilangan tersebut ke komplement 2, ya. Nah, caranya bagaimana? Itu ada ya nanti Ibu ini. Cara mengubah ke komplement 2. Nah, ya. Jadi, nih, seperti ini. Pertama, kita mau punya angka karena di PPT ada minus 4. Ibu contohkan minus 4 ya. Biar sekalian langsung sama dengan PPT. Jadi, minus 4 misalkan. Nah, sekarang kita buat dulu biner 4. Buat dulu 4. Biner 4 itu berapa sih? Nah, biner 4 itu adalah 0, 1, 0. Nah, dibuat dalam bentuk 4 bit. Ya, 4 bit. Nah, ubah bilangan desimal ke ekivalen biner. Nah, udah nih, ini bilangan desimalnya kita ubah ke ekivalen binernya. Ya. Terus ubahlah bilangan biner ke komplement 1 dengan mengubah semua 1 menjadi 0 dan semua 0 menjadi 1. Artinya negasinya. Jadi ini kita ubah. Nah, inilah komplement 1. Ya. Nah, sekarang kita mengubah menjadi komplement 2 sekaligus nanti hasil komplement 2 itu menunjukkan minus 4. Ya. Nah, ini caranya dengan menambahkan 1 ke angka komplement 1 tadi. Jadi ini ditambahin 1. Lihat, nggak sama atas kita jumlahin. Ini 0, 1, 0, 1, 1, 1. Ya, inilah komplement 2 sekaligus ini menunjukkan minus 4. Ya, ini komplement 2. Ini komplement 1. Sekaligus ini menunjukkan minus 4. Minus 4. Ya, nah ini contoh di apa? Nah, ya, lihat. Ya kan? Betul kan? Nah, misalkan 4. Minus 4. Ubah dulu, 4 dulu. Jangan langsung minus 4 dulu. 4 itu tentukan binernya. Kita udah tuh kan. Terus kata dia
ubah ke komplement 1. Nah, dengan mengubah 1 jadi 0, 0 jadi 1. Ya, terus langkah selanjutnya tambahkan 1, kata dia. Nah, tambah 1 itu sudah akan menjadi minus 4, dan itu sekaligus adalah komplement 2. Nah, sekarang kita misalkan 1 dikurangin 3. Nah, ini kan minus 2 ya hasilnya. Nah, ini kan yang punya minus siapa? 3 kan ya? 1 min 3, berarti yang punya minus 3. Artinya kita cari dulu minus 3 itu. Nah, kita tulis dulu 3. Komplement 3, binernya 3? Gimana? 1, 1. Oke, itu baru binernya. Sekarang kita ubah jadi komplement 1. 0, 0, 1, 1. Itu komplement 1-nya. Terus tambahin 1 untuk mengubah jadi komplement 2 sekaligus minus 3. 1, 0, 1, 1. Nah, inilah minus 3. Sekaligus komplement 2. Nah, sekarang ini kita jumlahin. Maksudnya ini kita selesaikan ini. 1 kan berarti 1, 0, 0, 0. Nah, karena ini sudah kita komplementkan, jangan lagi nanti minus. Jadi langsung ditambahkan. Nih, kita tulis 1, 0, 1, 1. Tapi ini jadi plus. Karena sudah minus ini kan tadi. Jadi jangan minus lagi. Jadi ini 0, 1, 1, 1. Nah, apakah ini minus 2? Coba lihat di tabel Ibu ya. Ada tabelnya. Sekaligus nanti kalau mau ngebuktiin bisa. Nah, minus 2. Minus 2. Lihat. Betul ya. Nah, kalau kita lihat di sini coba. Ini kan negasinya. Ini negasi dari ini. Ini negasi dari ini. Dan seterusnya. Dan apa menjadi cirinya? Nih, dia bilang. Di sini tuh bit tandanya. Kalau dia minus 1. Lihat ya. 1 semua. Karena minus. Dan kalau dia 0 plus. Lihat ya. Plus 0 semua. Gitu. Nah, kalau bilangannya gede, Bu. Misalkan ini. Nah, misalkan kita mau biner 45. Ya, bilangin dulu biner 45 itu dapat, tentukan dulu biner 45. Ya kan? Nah, karena sudah kan? Nah, kalau ini jadinya bukan plus, minus. Kita tambahkan 0. Ya kan? Bit tanda. Lihat dia bilang. Nah, baru mengubah kayak tadi lagi. Ubah 1, ya ubah 1-nya jadi 0, 0 jadi 1 dan seterusnya, baru kemudian ditambahkan dengan angka 1, baru dapat ini. Gitu. Ya, kalau untuk angka gede. Tugas. Buat 2 contoh untuk pengurangan yang hasilnya minus. Buat contoh untuk pengurangan yang hasilnya minus. Ya, terserah aja. Pokoknya nanti hasilnya harus minus. Dan betul nggak? Ya harus dibuktikan. Betul tidak? Minusnya itu dengan komplementnya nanti. Gitu. Ya. Ya, biar kalian baca. Biasanya kalau Ibu suruh baca-baca aja tuh nggak baca. Kalau disuruh bikin tugas baru. Dan lagi-lagi nanti tugas itu untuk mengisi poinnya. Ya, mengisi poinnya. Ya, jangan lagi contoh Ibu ini. Coba angka lain. Angka gede-gede cobain. Ya, bikin komplementnya dulu. Terus ini, hasilnya nanti. Hasilnya dicek lagi dengan komplement. Betul nggak hasilnya? Ya. Ya, 2 dong contohnya ya. Biar lebih paham, jangan 1 contohnya. Ya, contohnya 1. 2 maksud Ibu, contohnya.
Sembari temennya memahami, sembari tadi yang belum ngumpulin, ayo, yang mau maju, nah, jangan bareng-bareng maju ya. Oktal ke desimal, oktal, desimal, desimal ke oktal. Oke, heksa ke desimal. Oke, desimal ke heksa. Berapa nimnya? 26. 26. Tazkia. Bukannya tadi sudah? Oh iya, lupa Ibu. Nawati nggak apa-apa Ibu. Lancahan. Operasi binek. Oktal ke desimal. Operasi desimal. Desimal ke oktal. Heksa ke desimal. Desimal ke heksa. Oke, berapa nimnya? 30. 32. Hai Vina. Oke, siapa lagi? Konversi oktal ke desimal. Oktal. Desimal. Desimal oktal. Oke. Heksa ke desimal. Heksa ke desimal. Kalau desimal ke heksa. Oke. Berapa nimnya? 49. Latifah. Siapa lagi? Desimal. Desimal ke oktal. Oktal ke desimal. Heksa ke desimal.